Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di trigonometric course, ya. Nah, bersama Ibu Farida Syahidah. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar di hari ini? Iya. Sebelum belajar, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Ya, selesai. Semoga perkuliahan kita bisa lancar, ya, diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Baik, silahkan dipersiapkan dulu ya, bukunya, pensilnya, penggaris ya, karena ini kita akan belajar trigonometri, nanti membutuhkan buku, kertas berpetak, ya, ada pensil warna atau ballpoint warna lebih diutamakan ya, penggaris, jangka dan juga busur. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Nah, sebelum belajar Ibu berikan satu pertanyaan dulu ya. Give four different pairs of polar coordinates that correspond to the Cartesian coordinates 2.2. Nah, jadi temukan 4 different pairs, temukan 4 titik polar koordinat yang berkorespondensi dengan yang sama dengan Cartesian koordinat 2,2. Nah, gimana? Ada yang sudah bisa? Oh, belum ya? Ada yang sudah? Ya, bagus ya. Kalau yang sudah berarti tadi malam sebelum perkuliahan ini berarti sudah membaca bukunya. Bagus ya. Kalau ada yang belum, nah nggak apa-apa ya. Kalau yang belum, berarti silahkan nanti bisa menyimak materi yang Ibu berikan ini dengan baik ya. Sambil menyimak langsung bekerja juga dipraktekkan di bukunya masing-masing gitu ya. Karena apa? Karena kalau hanya mendengarkan ya atau melihat saja itu akan lupa. I see, I forget. I hear, I forget too. But if I see, I hear, or I listen to, and I do by myself, I will understand. Ya, jika kalian melihat dan juga mendengarkan serta mengerjakannya sendiri langsung praktek di bukunya masing-masing, insya Allah akan langsung jadi paham, bisa jadi paham gitu ya. Nah, baik. Di sini ada ilustrasi yang lucu ya. I don't think this is what the professor mean by polar coordinates. Nah, di sini ada dua mahasiswa ini misalnya ya, ilustrasinya ada dua orang di sini. Dia mendapatkan tugas dari profesornya di kelas gitu ya, untuk menentukan posisi atau mencari posisi kutub, titik kutubnya. Nah, dia pergi ke kutub beneran. Nah, masa sih di sini saya jadi ragu deh, ini apakah benar yang disuruh profesor kita untuk mencari posisi atau titik kutub ini, kok dingin sekali ya gitu. Nah, di belakangnya ada di sini beruang kutub ya. Iglus make a lot more sense in spherical coordinates. So, ya, jadi igloosnya nih, rumahnya si beruang itu malah lebih make sense gitu dengan koordinat kutub gitu daripada posisi kedua orang ini yang kedinginan di kutub gara-gara mencari koordinat kutub seperti itu ya. Nah, jadi semoga tidak gagal paham ya, kalau kita mencari posisi atau titik ya kutub ya nggak usah pergi ke kutub gitu ya. Nah, tapi perhatikan nanti materi di sini, jadi tidak perlu kita jauh-jauh pergi ke kutub. Nah, baik. Di sini kita akan membahas tentang polar coordinates atau koordinat polar atau nama lainnya koordinat kutub. Bentuknya adalah r, theta, gitu ya. Baik, di sini nah, you are familiar with plotting with a rectangular coordinate system. Ya, di sini ada koordinat kartesiusnya x, sumbu mendatarnya x, sumbu vertikalnya y. Ya. Nah, masih ingat ya bagaimana menentukan posisi titik di koordinat kartesius? Misalnya Ibu punya 2,2. Gimana cara meletakkannya? 2,2. X-nya berarti 2, Y-nya 2. Berarti di sini gitu ya, posisi 2,2. Nah, kalau 5,4, nah berarti X-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 4, berarti ke atas ya, positif 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini dia titik 5,4. Paham ya? Nah, semoga bisa tahu semua, sudah tidak lupa lagi ya, yang masih
lupa atau tidak ingat, ya semoga bisa terrefresh lagi. Oh iya ya, biasanya itu yang salah, kadang ada yang kurang teliti meletakkan koordinat kartesius adalah posisinya kebalik ya, antara x dengan y-nya, absis dan koordinatnya ya. Semoga nanti kawan-kawan teman-teman mahasiswa di sini tidak lupa ya, tidak salah lagi karena sudah tahu ya. Baik. Nah, sekarang we are going to look at a new coordinate system called the polar coordinate system. Ya, jadi di sini. Sekarang kita akan coba melihat koordinat kartesius, koordinatnya sumbu koordinat polarnya ya. Nah, kalau koordinat kartesiusnya seperti ini, kalau koordinat polarnya seperti ini ya. Ini boleh digambar di kertas berpetak maupun di kertas yang biasa ya. Tapi kalau kertas berpetak ya tidak apa-apa ya, lebih bagus. Nah, silahkan nanti kalian gambar koordinat polarnya di sini ya. Yang pertama caranya menggambarnya adalah yang ini dulu ya, mendatarnya dan juga vertikalnya. Ibaratnya kayak sumbu x dan sumbu y, tapi bukan ya. Tapi di sini sumbu x-nya itu seolah-olah dari yang 0 di sini ya. 0 sampai pi di sini, kemudian pi per 2 sampai 3 pi per 2 di sini. Nah, gitu ya. Kalau sudah, baru kalian jangkakan ataupun jangkakan di sini dengan radinya, dengan jari-jarinya itu adalah 1 cm gitu ya, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau sudah, ukurlah sudutnya itu membentuk sudut yang istimewa ya. Misalnya ada pi per di sini ya, ada pi per 12, kemudian pi per 6, pi per 4, pi per 3 dan seterusnya. Ya, silakan nanti pakai busur derajatnya kalian. Ya, silakan semua dipraktekkan membuat titik koordinat yang polarnya ini dulu. Ya. Nah, sambil melihat, sambil menggambar, mungkin dibutuhkan beberapa menit. Video ini bisa di-pause dulu ya. Karena kalau sudah menggambar, sudah jadi di kerja kalian, di buku kerja, nanti bisa dilanjutkan untuk menyimak video ini. Begitu ya. Yuk semuanya menggambar ya, menggambar dengan ballpoint yang berwarna berbeda nggak apa-apa, lebih bagus ya. Ya, baik. Kalau sudah jadi menggambar koordinat polarnya, kita bisa lanjutkan ya. Nah, di sini ada penamaannya. Bagian-bagian dari koordinat polarnya kita perlu tahu dulu, kenalan dulu ya. Kalau di pojokan sini adalah the pole ya, atau titik polarnya. Kemudian sumbu di sini adalah polar axis atau sumbu polarnya ya. Dalam beberapa hal itu lebih mudah kita mencari lokasi atau posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar. Kenapa bisa begitu gitu ya? Karena koordinat polar itu bisa kita cari yang lebih eksaknya karena menggunakan sudutnya berapa gitu ya, lebih telitinya. Kalau koordinat kartesius itu biasanya titiknya itu berupa bilangan bulat gitu ya, misalnya 2,2, 2,5, 7,2, 7,3 gitu ya. Kalau misalnya 2,35, 7,125 gitu kan, gimana nih seberapanya skillnya gitu kan, agak susah ya. Nah, berarti makanya ini dikatakan yang koordinat polarnya itu lebih mudah gitu ya, pada suatu kasus gitu, tidak selalu. Kemudian yang selanjutnya, koordinat polar itu menunjukkan posisi relatif terhadap titik kutub O dan sumbu polar yang diberikan dan berpangkal pada O. Di sini ya, pangkalnya adalah titik O. Ya, baik, sudah dipahami ya. O adalah titik polarnya dan sumbu X mendatarnya ini adalah polar axisnya atau sumbu polarnya. Nah, titik P dengan koordinat polar r, theta ini berarti berada pada posisi theta derajat dari sumbu X atau sumbu polarnya ya. Theta diukur berlawanan arah jarum jam ya. Kalau yang positif itu berlawanan jarum jam, counterclockwise ya. Kalau yang negatif itu adalah searah jarum jam. Berjarak sejauh r dari titik asal kutub O. Perhatian di sini, jika R-nya negatif atau kurang dari 0, maka P-nya itu berada di posisi yang berlawanan arah ya. Nanti ada kasus di mana R-nya itu bernilai negatif. Kalau negatif berarti R-nya itu ada berlawanan arah dari arah yang sebenarnya ya, atau perpanjangannya, radi perpanjangannya. Nah, untuk bisa lebih pahamnya nanti akan Ibu berikan ilustrasinya gitu ya. R koordinat radial atau jari-jarinya, dengan theta adalah koordinat sudutnya. Nah, sekarang di sini ya. The center of the graph is called the bone. Kalian sudah menggambar semua ya tadi, sudah jadi semua, good ya. Kalau sudah jadi bagus ya. Kalau belum jadi harus dibuat ya, nggak bisa enggak. Kenapa Bu saya nyimak aja, nggak bisa ya. Karena itu tadi sudah ada teorinya ya. I see, I forget, I listen to, I forget too. Ya. I do by myself, I will understand.
If I see, I listen to, I do by myself, and I teach my friends, I will be master. Ya, jadi kalian melihat ya, kemudian mendengarkan, mempraktekannya sendiri, praktek langsung di kelas, di kertasnya, di bukunya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian bisa mempresentasikannya kepada kawan-kawan, mengajarkannya kepada yang lain, kalian akan menjadi lebih master atau lebih menguasainya lagi gitu ya. Nah, itu coba aja, buktikan. Daripada sekedar mendengarkan, pasti akan lupa gitu ya. Nah, yuk sekarang kita coba di sini ya. Nah, mana itu yang disebut dengan pole? Titik tutupnya adalah titik merah ini. Gitu ya. Kemudian angles are measured from the positive x-axis. Jadi sudut itu diukur dari positive x-axisnya di sini. Jadi sumbu x positifnya ini. Gitu ya. Titik tolaknya, pengukurannya berawal dari sumbu x positif di sini. Gitu. Kemudian, nah itu ya, yang di garis merah itu adalah x-axis atau sumbu x positif, positive x-axis. Kemudian points are represented by a radius and an angle. Jadi titik itu merepresentasikan atau direpresentasikan atau dituliskan, yaitu berupa r dan juga angle. Radiusnya adalah r, ya, dan juga angle-nya adalah theta. Angle-nya adalah theta. Gitu ya. Nah, baik. To plot the point 5 point p per 4, untuk meletakkan posisi titik 5, pi per 4 ya, di sini di mana kira-kira 5, pi per 4 ya. Nah, caranya first find the angle first. Nah, jadi find the angle. Pertama-tama tentukan titiknya di sini, sudutnya ya. Pi per 4 itu berapa? 180 dibagi 4 ya, 45 derajat. Kalau belum familiar dengan ukuran radian pi, berarti kita bisa convert juga ke derajat gitu ya. Pi-nya 180 dibagi 4 jadi 45 derajat. Kalau di sini ketika kalian tadi sudah menggambarnya, bisa ya langsung ketemu di sini pi per 4. Ini sudah ada positif, jadi nah di situ ya. Kemudian initial side-nya tahu, titik akhir apa sudut sisi akhirnya udah tahu. Kemudian sepanjang berapa? R-nya jadi 5. Jadi di sini 5 ya. 1 2 3 4 5. Kira-kira nanti di sini gitu ya. Coba kita lihat. Iya. Dan move out along the terminal side sepanjang 5. 1 2 3 4 5. Oke. Bisa ya, dipahami ya. Oke, good. Jadi tahulah titiknya di situ 5, pi per 4. Nah, baik. Negative angle will be measured clockwise like usual. Ya, sekarang kalau tadi udah belajar tentang sudut yang positif, sekarang sudut negatif, negative angle. Nah, diukur dari clockwise. Ya, clockwise itu yang searah jarum jam. Dimana bentuknya searah jarum jam dari sumbu x-axis positif ya, dari sini. Nah, 3, min 3 pi per 4. Jadi 3,3 pi per 4. Jadi di sini ya, min 3 pi per 4 kita ukur ya, sepanjang min 3 pi per 4. Nah, kalau ini dia sudutnya negatif ya, berarti kita searah jarum jam dari sini ya. Nah, seret, tahulah di sini ya. Min 3 pi per 4 ada di sini ya. Nah, 3 pi per 4. Nah, kalau sudah seret, nah ini dapatkan initial side-nya, sisi akhirnya di sini. Kalau sudah radinya ada 3 jari-jarinya, 1 2 3. Nah, nanti di situ ya. 1 2 3. Oke, jadilah titiknya. Strength-nya titiknya 3, min 3 pi per 4. Bisa ya? Iya, semoga bisa ya. Semuanya sambil praktek. 3, min 3 pi per 4 kalau di bukunya kalian di mana? Kalau sudah digambar koordinat kutub yang sudah kalian gambar tadi, ya. Diberi warna yang berbeda biar lebih cantik gambarnya, ya. Ya, baik. Kalau sudah, to plot a point with a negative radius, find the terminal side of the angle, but then measure from the pole in the negative direction of the terminal side. Ya. Jadi ini ya, untuk memposisikan, memplot, meletakkan point with negative radius dengan radius yang negatif, dengan R-nya nilai yang negatif, yaitu find the terminal side of the angle, but then measure from the pole, ya. Kemudian ukur dari pole-nya, dari titik tutupnya itu negatif direction ya ke terminal side ya, jadi perpanjangannya gitu, area yang berlawanannya kalau R-nya negatif. Misalnya ya, diberikan contoh min 4,2 pi per 3 ya, min 4,2 pi per 3. Yang pertama tetap kita cari dulu sudutnya ya, 2 pi per 3 positif berarti counterclockwise, berlawanan jarum jam, yaitu 2 pi per 3. Sama mana 2 pi per 3 nya, kita cari ya. Nah, kita cari 2 pi per 3 nya. Nah, di sini ya 2 pi per 3.
Kalau sudah, berarti di sini kan R-nya tuh R positif. Nah, kalau R negatif berarti dia perpanjangannya ya di opposite direction. Nah, jadi arah yang berlawanannya sepanjang 4 ya. 1 2 3 4 ya. Kemungkinan nanti akan di situ ya. Coba. Set sebanyak 2pi/3 ya. Kalau sudah, nah itu dia R yang positif ke arah sana gitu ya. Kemudian R yang negatif perpanjangannya sepanjang berapa? 4 ya. Jadi di sini 1 2 3 4. Bisa ya dipahami ya. Dicoba ya, kalau nggak dicoba sendiri takutnya nanti lupa gitu ya. Baik, kalau sudah dicoba alhamdulillah. Sudah bisa? Alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, kalau sudah bisa kita lanjutkan. Negative radius means go in the opposite direction. Nah, jadi artinya itu tadi ya, kalau R yang negatif artinya pergilah ke arah yang negatifnya, ke arah yang berlawanannya gitu ya. Remember to consider the rotation first. Hati-hati, tetap yang kita cari adalah rotasinya, sudutnya dulu kita tempatkan gitu ya. Nah, sini. Misalnya adalah tetanya pi/3, ketemu pi/3, kemudian R-nya adalah 10. Itu R yang positif gitu ya. Kalau R yang negatif berarti arah berlawanannya. Nah, di sini R yang negatif min 10. Jadi di sini sudutnya adalah titiknya di sini adalah pi/3, min 10 atau min 10, pi/3 ya. R dulu baru theta gitu ya. Oke, good. Sudah bisa semua ya. Nah, di sini bisa kita berikan tarik sesuatu ya. Nah, di sini generalisasinya adalah min R, theta itu akan sama dengan R, theta ditambah 180 derajat. Ya, coba nanti kalian buktikan ini. Statement yang ini tuh bener nggak kira-kira? Gitu ya. Nanti silahkan ditulis di bukunya. Kalau sudah nanti bisa difoto dan dikumpulkan di Spada ya setelah di kelas ini. Baik, kita lanjutkan. Let's plot the following points. Silahkan kalian tempatkan titik-titik berikut ini yang Ibu berikan di buku gambar, di gambar kalian masing-masing ya, di bukunya masing-masing. Coba untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum ya. Yang pertama titik 7,pi/2. Nah, mana kira-kira ya 7,pi/2 itu ya yang warna kuning. Yang pertama coba kita lihat pi/2-nya itu adalah di sini ya. Pi/2 keren. Nah, R-nya 7 kita coba ya. 1 2 3 4 5 6 7. Benar nggak nanti di situ kira-kira ya? Iya. Keren. Nah, di situ ya titiknya yang warna kuning. Ya, kemudian kita ada dua lagi contoh ya, titik yang kedua maksudnya ya, min 7, min pi/2. Nah, min pi/2 ini kira-kira di mana ya? Karena negatif berarti di sini kan. Nah, ternyata R-nya adalah negatifnya, berarti dia berlawanannya. Sebanyak 7 berarti di sini lagi gitu ya. Nah, coba benar nggak di situ warna biru. Nah, di situ sudutnya, kemudian R-nya. Jreng ya, warna biru ada di sini sama dengan titik yang pertama tadi yang warna kuning. Kenapa bisa sama posisinya tapi namanya berbeda? Ya, itulah tadi ya. Nanti bisa kalian tarik kesimpulan sendiri. Itu ya, kalau koordinat polar itu satu titik bisa punya beberapa nama atau saudara kembar gitu ya. Kalau untuk memudahkan gitu, memudahkan istilah beberapa nama ataupun beberapa titik yang merepresentasikan satu titik yang sama di koordinat polar gitu ya. Seperti halnya kita di dunia ini katanya ada wajah mirip gitu ya, berapa gitu ya, di belahan bumi mana gitu ya, bisa menemui loh kayak sama mirip dengan teman saya yang mana gitu ya, misalnya temanku ini sama dengan ini ya, berarti walaupun dia beda ayah beda ibu dan beda suku gitu ya, kadang ada wajah yang hampir mirip gitu, seperti halnya misalnya ini gitu ya, posisinya sama tapi nama-namanya beda gitu. Nah, kemudian kita contohkan yang warna hijau ini ya, 7,5 pi/2. 5 pi/2 itu berapa ya? Kita ukur dulu ya. Nah, ternyata satu putaran lebih gitu ya. Nah, kemudian 7 sama. Nah, ya, satu putaran lebih ya. Di sini ya. Titiknya sama ya, sama di sini lagi. Ya, ini nama lain dari titik yang di sini sama bisa 7,5 pi/2. Sekarang Ibu punya titik yang terakhir warna ungu di sini ya, 7,-3 pi/2. Nah, ini kira-kira di mana? Coba ya. Coba kalian letakkan ya, min 3 pi/2 di sini ya. Nah, min 3 pi/2 jreng. Nah, area 7. Nah, kira-kira sama lagi di situ lagi ya. Nah,
Trennya yang warna ungu di sini lagi. Gitu ya. Jadi contohnya di sini ada 4 titik yang posisinya sama. Oke. Coba nanti kalian explore lagi titik yang lain ataupun penamaan yang lain juga di titik yang di sini ini. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah tahu yang seperti ini, nanti soal yang tadi Ibu berikan di awal slide pertama, itu insya Allah bisa kalian kerjakan ya. Tentukan yang tadi itu. Beberapa yang sama ya, tapi yang bentuk konversinya. Tadi kan bentuknya koordinat kartesius ya. Nanti setelah ini bisa kalian pelajari bagaimana mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat polar dan sebaliknya. Nah, di sini ya, notice unlike in the rectangular coordinate system, there are many ways to list the same point. Ya. Nah, jadi beda dengan koordinat kartesius. Pada koordinat polar kita bisa menuliskan atau memberikan list ya, beberapa banyak cara untuk di titik yang sama ini gitu ya, beberapa macam titik, menamai titik yang sama dengan beberapa macam gitu ya. Example-nya, find the polar coordinates r, θ-nya minus 5.3 p per 4. Nah, di sini ya, kira-kira di mana nih titiknya gitu ya. Yuk, silakan dicari, dikerjakan ya dalam waktu 3 menit. Nah, coba dikerjakan dulu. Ini videonya di pause dulu ya kalau mengerjakannya, jangan melihat kita challenge diri kita sendiri ya. Kita udah bisa belum gitu. Coba langsung praktek ya. Coba Ibu tungguin ya. Nah, kalau tidak ini di pause dulu. Misalnya kalian belum nemu, pause dulu sekarang. Nah, sekarang coba setelah di pause langsung dicari dulu jawabannya. Oh, kalau udah ketemu baru dilanjutkan lagi. Kira-kira cocok nggak? Bener nggak? Kira-kira gitu ya. Nah, di situ dia. Min 5,3 pi per 4-nya ada di sini. Sama nggak dengan jawaban kalian? Sama? Alhamdulillah. Oh, beda. Bedanya di mana kira-kira? Nah, kalau ada yang beda, coba kalian amati, kemudian tuliskan. Kira-kira ada perbedaannya ada di mana? Kurang telitinya di mana? Salahnya apa gitu ya? Nah, nanti bisa kita bahas bersama-sama di kelasnya. Baik. Nah, setelah itu find the polar coordinates. Nah, di sini ada min 5,3 pi per 4. Yuk, cari lagi di mana? Yuk, cepet yuk. 1, 2, 3. Yuk, ada yang sudah dapat? Yuk. Ya, yang sudah dapat tersenyum ya. Yang belum ya udah nggak usah panik ya. Pelan-pelan teliti biar nggak salah lagi. Misalnya yang tadi kurang tepat, sekarang jangan sampai kurang tepat lagi, harus benar sekarang ya. Kalau belum ketemu jangan lupa di pause dulu video Ibu ini ya. Sudah di pause? Ya, kalau sudah silahkan cari. Kalau sudah ketemu dimainkan lagi videonya. Ya, udah ya. Baik. Nah, sering di sini dia tempatnya min 5,3 pi per 4. Sama? Kalau sudah sama, alhamdulillah. Sudah paham ya, berarti ya mencari posisi titiknya. Nah, baik, kalau sudah kita bisa lanjutkan ke sini. Polar coordinates can also be given with the angle in the degrees. Ya, di sini. Nah, kalian juga bisa menggambar koordinat polar atau koordinat kutub ini dengan sudut berbentuk derajat ya. Kalau tadi bentuknya pi, sekarang boleh kalau kalian mau bentuk yang derajat sudut-sudut istimewa boleh ya, ada 0 derajat, 30, 45 dan seterusnya ya. Kemudian sudutnya pun boleh dalam bentuk derajat ya, tidak harus pi. Yang penting adalah r, θ ya. Radi atau jari-jari koma sudut ya. Sudutnya terserah mau bentuk derajat atau radian ya. Di sini ada 8,210 derajat. Ada di mana ya? Gampang ya. 210 berarti di sini kita cari 210. Iya, di sini. 8 tinggal kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kira-kira di situ apakah benar? Coba. Iya, benar ya. Di sini dia. Ya, Ibu punya lagi titik yang lain. Nah, 6,120 coba kalian. Di pause, jangan lupa di pause videonya. Terus dicoba. Udah ketemu? Ya, kalau udah dimainkan lagi videonya. Ya, kita cross check apakah sama. Iya, di situ ya, 6,120 derajat. Benar? Iya, benar. Alhamdulillah, gampang ya. Lagi. Nah, min 5,300 di mana nih? Coba. Di pause. Tentukan. Sudah dapat? Iya, kalau udah dapat mainkan lagi. Iya, ternyata ada di situ, min 5,300. Iya, alhamdulillah benar. Iya, kalau benar, alhamdulillah. Kalau belum, tuh di mana kok bisa kurang teliti di mana? Coba ya. Semoga yang ini nggak salah lagi. Min 3,540 derajat. Yuk, di mana yuk? Harus benar ya. Jangan lupa di pause dulu. Oke, good. Ya, sudah. Iya, di situ dia, ya.
Dari keempat pertanyaan atau titik ini, ada yang benar semuanya 4? Alhamdulillah. Yang sudah benar, alhamdulillah ya. Yang belum tepat, tuh ada yang salah 1 Bu, salah 2, salah 3, salah semua loh, kok salah semua. Ya, coba ya, mungkin yang belum teliti, di cross check lagi ya, kok bisa salahnya di mana. Mungkin salahnya dalam menentukan sudutnya, ya, bentuknya positif atau negatif ya. Atau radinya misalnya, radi atau jari-jarinya ini ada yang negatif, ada yang positif ya, hati-hati. Yang pertama-tama kita tentukan adalah sudutnya terlebih dahulu, positif atau negatif. Kalau positif ingat dari clockwise, antar clockwise ya, jadi counter clockwise. Nah di sini, nah berlawanan jarum jam. Kalau sudutnya negatif ya searah jarum jam. Ya kalau sudah tentukan radi atau jari-jarinya. Nah bagi yang masih belum paham, nanti bisa dibek lagi penjelasan ibu yang sebelum ini, gitu ya. Nah, sekarang Ibu punya satu soal nih ya, plot 8, min 105 derajat. Ya, tempatkan titik 8, min 105 derajat ya, dengan titik yang mempunyai theta itu ada intervalnya ya, ini ada ketentuannya, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau di luar ini berarti tidak tepat. Nah, kita orang matematika harus konsisten, harus taat pada aturan yang diberikan ya. Kalau di sini diberi ketentuan tetanya antara min 360 derajat sampai 360 derajat, ya sudah kita ikuti aja gitu ya. Yuk silahkan temukan ya, diberikan satu contohnya ya. Nah kalau 8, min 105 derajat ada di sini, nah kemudian berapa lagi kira-kira nama sudut yang ada di antara ini gitu ya. Nah ini adalah contohnya 8,255 derajat ya. Yang lain dengan disuruh 3 baru ketemu 1 ya. Yang 2 coba kalian tentukan. Di pause dulu ya videonya ya, berikan waktu 3 sampai 5 menit ya. Saya cuma butuh waktu 2 menit. Oh iya bagus, kalau cuma 2 menit udah ketemu alhamdulillah ya. Kalau belum ya nggak apa-apa, pause-nya selama kalian butuhkan waktu berapa lama ya di pause dulu gitu ya. Oke. Jangan lupa di pause dulu. Iya, kalau sudah ketemu baru dimainin lagi ya. Oke, mainkan lagi kalau sudah ketemu ya. Baik, kalau sudah ketemu kita coba. Nah yang lainnya adalah min 8,75 derajat ya, kemudian min 8, min 285 derajat. Ini dia 3 titik koordinat kutub yang titiknya itu sama dengan senilai dengan 8, min 105 derajat. Ada yang betul semua? Alhamdulillah, dari 40 mahasiswa betul semua ya. Alhamdulillah, senang dengarnya. Ada yang belum? Oh iya, kalau belum tadi jangan buru-buru dimainkan lagi. Pokoknya syaratnya kalau sedang Ibu ada instruksi untuk coba langsung dikerjakan, dipraktekkan langsung di pause dulu. Cari solusinya sampai ketemu. Kalau sudah ketemu baru dimainkan lagi, dilanjutkan lagi videonya, kemudian ada di cross check-kan dengan hasil yang di sini. Gitu ya. Iya. Baik. Yang belum paham, jika masih ada, saya harapkan tidak ya. Kalau masih ada nanti bisa di play ulang yang di bagian sebelumnya. Sehingga sampai paham, diulang-ulang nggak apa-apa sampai paham ya. Insya Allah akan paham karena ini tidak rumit, cukup simpel. Let's take a point in the rectangular coordinate system and convert it to the polar coordinate system ya. Jadi di sini selanjutnya adalah mari kita ubah koordinat kartesis ini ke dalam bentuk koordinat polar gitu ya. Misalnya diberikan titik 3,4 bentuk x, y nya di sini, mau kita convert, mau kita ubah, konversikan ke bentuk r, theta ya. Gimana caranya? Nah di sini ada r, ada theta gitu ya. Kemudian nah based on the trick you know, can you see how to find r and theta? Berdasarkan yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bisakah kalian temukan nilai r dan juga theta-nya? Bisa dong gitu ya. Nah coba kita breakdown satu-satu di sini komponennya. 3 ini adalah x-nya, 4 adalah y-nya. Nah kalau sudah r-nya bisa tahu ya, tahu dong. Jadi koordinat segitiga siku-siku di sini triple Pythagoras ya, koordinatnya 3x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Kemudian r-nya sama dengan 5 kita dapatkan ya. Kalau sudah, tetanya, tangan theta sama dengan 4/3 ya. Nah di sini theta sama dengan tangan arkes tangan dari 4/3 sama dengan 53,13 derajat ya.
Karena R sudah tahu, theta sudah tahu, maka koordinat tutupnya R, theta jadi tahu, yaitu berapa? 5,53,13 derajat. Oke ya. Ya, silahkan dicoba ini ya untuk mengkonversi bagaimana titik 3,4 itu diubah dalam bentuk koordinat polar menjadi 5,53,13 derajat. Gitu ya. Baik. Kalau sudah kalian coba sendiri, kita bisa melanjutkan ya. Harus dicoba, jangan cuma didengarkan. I see, I listen, I will forget. Ya. Now, let's go the other way from polar to rectangular coordinates. Ya, kita coba sekarang. Kalau tadi mengubah titik koordinat kartesius menjadi koordinat polar, sekarang kita kalau diketahui koordinat polar mau kita ubah ke bentuk koordinat kartesius, gimana caranya? Nah, ini caranya ya. Jadi 4, pi per 4 ini adalah R, pi per 4 adalah theta. Nah, coba kita convert atau kita ubah ya, kita ubah ke dalam bentuk koordinat kartesius x, y. Nah, di sini kita dapatkan based on the trick you know. Can you see how to find x and y? Yes, of course. Nah, di sini ya. Di sini ada tetanya. Nah, cos pi per 4, tetanya pi per 4, cos pi per 4 sama dengan x per 4. Ya, jadi x-nya sama dengan 4 kali cos pi per 4. Cos pi per 4 berapa? Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Ya, jadi dapatlah x-nya bernilai 2 akar 2. Ya, kemudian kalau sin pi per 4 sama dengan y per 4, maka y-nya sama dengan 4 kali sin pi per 4, yaitu berapa? 4 kali setengah akar 2, ya, jadi 2 akar 2. X-nya ketemu, y-nya ketemu, maka koordinat kartesiusnya x, y-nya jadi ketemu, yaitu 2 akar 2, 2 akar 2. You get the point? Oke. Nah, semoga bisa ya, gampang ini ya. Ya, nanti jangan lupa ingat-ingat nilai ini ya, nilai sin cosnya itu kalau nanti diketahui angka yang berbeda. Ya, kita bisa lanjutkan. Let's generalize the conversion from polar to rectangular coordinates. Ya, silahkan kita akan mengeneralisasi gimana sih rumusnya untuk mengkonversi kalau bentuknya masih umum gitu ya. Misalnya di sini koordinat polarnya R, theta. Gimana bentuknya? Bentuk koordinat kartesiusnya. Nah, di sini R, theta. Nah, di sini ya kita bentuk segitiganya, ada X, ada Y-nya, ada R-nya di sini dan theta-nya di sini ya. Kalau sudah, cos theta sama dengan apa? Masih ingat ya, cos theta sama dengan X per R ya. Kemudian kalau mencari X jadinya apa? R kali cos theta. Nah, kemudian kalau sin theta sama dengan Y per R ya. Kemudian kalau Y apa? Berarti R kali sin theta. Nah, di sini ada nilai X, nilai Y. Nah, tinggal X, Y berarti apa? R cos theta, R sin theta. Oke, gampang ya. Kemudian yang kedua, gimana sih ini bentuk umumnya kalau kita konversi bentuk kartesius ke dalam bentuk polar? Yang diketahui di sini X, Y, kemudian ada R dan juga theta. Ya, gimana untuk mencari R-nya? R-nya adalah di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau sudah, R sama dengan apa? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya tangan theta apa? Y per X. Maka untuk mencari theta-nya adalah arkes tangan dari Y per X. Maka R sudah dapat, theta sudah dapat. Jadinya koordinat polarnya dapat ya. R, theta adalah adalah apa? Akar ini tadi ya. Akar X kuadrat plus Y kuadrat, arkes tangan Y per X. Nah, selanjutnya ini kalau kita mengkonversi koordinat polar ke dalam koordinat tegak atau koordinat kartesius ya, menggunakan relasi yang ini tadi ya. X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Maka R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan tangan tetanya ini adalah Y per X, maka theta adalah arkes tangan dari Y per X dengan X-nya tidak sama dengan 0. Catatannya ini yang penting ya, dan rawan salah itu biasanya kurang memperhatikan ini ya. Ini jika X-nya dia positif, maka X itu berada di kuadran 1 atau 4 ya. Bayangkan dia di koordinat kartesius itu kuadran 1 dan 4 ya, berarti X-nya positif. Nah, itu artinya apa? Tetanya itu pasti berada di antara interval min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Jangan sampai tetanya di luar itu. Kalau di luar itu berarti ada sesuatu yang tidak tepat gitu ya, hati-hati. Kemudian
untuk yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jika X-nya dia negatif atau kurang dari 0, itu berada di kuadran 2 atau 3. Ya. Dan θ-nya itu Pi plus arkes tangan dari B per X. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang sering ada kesalahan dari mahasiswa saat mengerjakan soal adalah sudah pede ya, sudah dikerjakan, kemudian ya udah ketemu gitu, udah aman ke pede tanpa dicek lagi. Nah, nanti kalian kalau mengerjakan, pesan saya dicek dulu ya, dipastikan apakah sudah sesuai atau belum ya. Karena ada langkah polia itu dalam problem solving yang terakhir adalah mengecek kembali jawaban yang sudah didapatkan biar memang pastikan jawaban kalian benar gitu ya. Baik. Nah, semoga sudah bisa dipahami ya. Karena kalau sudah, sekarang sudah saatnya di latihan soal. Ibu berikan 2 soal. Ya, yang pertama ini tentang mengubah ya koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Kemudian untuk yang kedua, ya yang kedua adalah find the polar coordinates ini ya. Silahkan dicari koordinat polarnya R, θ-nya dari titik yang diketahui ya. Titik P-nya adalah, nah dengan R-nya dia lebih dari 0 dan θ-nya adalah antara 0 sampai 2 pi ya. Nah di sini koordinat kartesiusnya adalah -1, akar 3. Baik, nomor 1 ada A dan B ya, dan nomor 2 di sini. Begitu ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nanti jika sudah selesai silahkan di foto dan diupload di Spada ya. Oke, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.